Waduh, ini yang nanya udah langsung banyak ya. Oke, selamat datang semuanya teman-teman di Catalyst Talk sore ini bersama saya, Farina Situborang, terus juga ada Andini Effendi sebagai host pada sore ini. Nah, kita udah ditemenin sama Pak Dede Basri, of course, yang sudah ditunggu-tunggu. Nah, nanti ada Mas Eri dari Art Hotel dan juga Ria Sarwono yang juga adalah foundernya Cotton Inc. ya, bakal sharing their cases gitu. Semoga pada semangat semua sore ini. Nah, ini sedikit iklan, mumpung kita masih have everyone's attention. Minggu ini kita ngobrol sama Pak Dede. Nah, next week kita akan ada session sama Pak Gita Wirjawan. So, make sure yang belum sign up untuk newsletter kita untuk didapetin invitation-nya, make sure you do that. Follow kita di Instagram @catalyststrategy atau di Facebook kita di Catalyst Strategy juga. Ya, oke. Mungkin sedikit aja, boleh di stop dulu sharingnya. Right. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Mungkin aku buka dengan kayak kenapa sih kita ngelakuin yang namanya Catalyst Talks ini. Sebenarnya jadi Catalyst Strategy itu kan we're a strategic narrative consulting firm based di Jakarta, dan sebenarnya tuh kerjaan kita sehari-hari adalah storytelling dan juga building narratives untuk organizations, untuk corporations gitu. Tapi di masa COVID ini kayak cerita-cerita yang keluar, yang kita lihat, narasi-narasi yang kita lagi bangun bersama klien kita ya nggak jauh-jauh sebenarnya dari COVID gitu ya. Terus pandemi and how clients are dealing with crisis. Nah, karena banyaknya juga uncertainty and a lot of unknown yang terjadi, kayaknya perlu discussion yang kita host kali ini mengundang expert yang luar biasa, Pak Hatip Basri. Thank you banget Pak sudah hadir untuk benar-benar kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita sebenarnya. Itu ya kali ya Din ya, gue bukanya ya. Yeah. Kita santai aja, jadi lebih informal kali ya. Iya, kita di sini juga pengen ngebedain karena Pak Dede kan udah sharing sering banget gitu tentang what's going on now, kita mau move on-nya gimana, tapi kita lebih spesifik sekarang kepada small and medium business owners dan juga young entrepreneurs. Karena kita nggak pengen ini young entrepreneurs yang makin banyak yang ada di Indonesia, tapi karena adanya pandemi ini, jadinya tuh jadi kayak aduh kayaknya berat juga ya jadi entrepreneurs. No, it's not. It's like it's just a wave gitu yang kita pengen sama-sama kita laluin bareng gitu. Dan gimana kita bisa recover setelah COVID-19 ini. Dan juga sebenarnya kalau ngomongin sama Pak Dede tepat juga karena sebenarnya favorable policy seperti apa sih yang bisa ease the challenges. Kemudian juga selain dari ngandelin kebijakan pemerintah, apa yang kita bisa lakuin bersama dari publik untuk kolaborasi misalnya antara satu bisnis, satu usaha dengan usaha lain seperti apa. Tadi udah disebut ada Ria Sarwono, ini co-founder dari retail fashionnya Cotton Inc. Saat ini mereka punya 4 outlet, harusnya buka yang ke-5 tahun ini. Modal awalnya by the way cuma 1 juta rupiah. Ini aku ketemu Ria 10 tahun yang lalu, so we've been friends for a while. Nah, tapi sekarang karena ada COVID-19 ini, mereka obviously harus rubah strategi bisnisnya. Kemudian ada Erastus Rajimin atau Eri. Eri adalah founder dan CEO dari Art Hotel yang tersebar di Jawa, Bali, ada 14 lokasi. Nah, Eri ini jadi viral dengan Art Hotelnya karena tiba-tiba ada Benih Baik, itu platform untuk crowdfunding yang minta untuk orang-orang berkontribusi untuk membantu karyawan Art Hotel. Kita tahu sebenarnya how bad the tourism industry, hospitality saat ini karena COVID. Tapi saya pribadi kaget ketika Eri itu berani ngungkapin ini loh, ini yang sebenarnya terjadi dan kita butuh bantuan. Gitu. Jadi kita juga pengen dengar makanya dari Pak Dede, bagaimana nih sebaiknya untuk small and medium business owners dan juga entrepreneur muda untuk bisa ngelewatin hal ini. Mungkin the first question Pak Dede, kalau dilihat saat ini, kondisi saat ini per hari ini gitu ya, ekonomi in general, dari skala 1 sampai 10 deh, kita tuh seburuk apa sih kondisinya dan gimana caranya bisa cepat untuk move on dari situasi ini? Jawabannya mungkin sekarang itu 3 dan akan turun ke 1. Wow. Ya.
Ya, saya mulai dengan karena gini, angka GDP kita itu yang baru dirilis kemarin 2,97 kan, ya. Padahal COVID itu baru dinyatakan ada di Indonesia officially itu Maret kalau saya nggak salah. Ya. PSBB itu mungkin minggu pertama Maret kalau saya nggak salah, atau minggu kedua. Yang disebut dengan data triwulan pertama itu adalah Januari, Februari, Maret. Berarti mestinya Januari, Februarinya nggak terdampak dong. Ya. Dan kita tumbuh biasanya 5%. Tetapi hanya dengan Maret aja pertumbuhan ekonomi kita ke 2,97. Itu berarti yang terjadi di Maret begitu jelek sehingga menarik data yang baik di Januari, Februari kan. Kira-kira kan ngitungnya seperti itu. Ya, jadi dan ini akan terjadi lagi, kita akan masuk April, Mei. Ya, nanti saya bisa cerita, tetapi kembali lagi ini apa namanya teasernya aja. Tetapi saya nanti bisa bilang bahwa di dalam situasi ini selalu ada market, ada niche market yang kita bisa lihat. Nanti saya bisa ceritakan. Oke, jadi sebenarnya ada yang bisa di tap in gitu ya. Kalau misalnya dengan industri yang terdampak nih, ada si retail fashion, kemudian juga perhotelan, di sini hospitality yang memang jadinya kena banget nih Pak. Itu bisa nggak tap into that market? Oke, saya mulai dari sesuatu yang sedikit konseptual ya. Mungkin ini supaya lebih gampang. Esensi dari ekonomi itu adalah pasar. Ya, itu esensinya dari ekonomi adalah market. Market itu adalah a meeting place. People itu gathered, ketemu untuk exchange goods and services. Ya, secara fisik atau virtual. Nah, yang terjadi dengan lockdown atau social distancing, orang nggak boleh ketemu. Jadi bisa dibayangkan, yang paling esensial dari ekonomi yaitu marketnya nggak boleh kerja. Pasti aktivitas ekonominya akan stop. Kecuali yang bisa virtual. Jadi segala sesuatu yang sifatnya virtual, saya lihat punya chance. Makanya saya nggak heran kalau kemudian hampir semua bisnis berubah menggunakan online. Karena dengan begini, itu ada ruang. Nanti kita bisa cerita, saya bukan tech guy ya, I'm a dinosaurs gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang saya kasih contoh, misalnya gini. Presiden bicara mengenai defisit pangan ya di beberapa provinsi. Jadi saya bayangkan pada saat itu nanti orang akan nyari beras, gula, bawang gitu. Kalau portal yang ada sekarang itu kita punya GrabFood atau GoFood, itu kita tahu restorannya. Restoran X kita pesen apa. Tapi kan belum ada orang yang bisa, saya butuh beras nih. Di Jakarta warung mana sih yang punya? Karena belum tentu beras di pasar induk kosong atau harganya naik itu seluruh Jakarta nggak ada. Karena problemnya ada asymmetric information. Mungkin aja ada satu warung kecil di Parung yang punya gula gitu. Tetapi ini kan nggak ketemu karena asymmetric information kan. Ya, jadi saya melihat bahwa hal-hal yang seperti ini itu potensialnya bisa muncul karena kita nggak pernah tahu stok orang gula pasir. Ada siapa tahu yang lebih berasnya gitu. Ini nggak mungkin. Nah ini satu bisnis ke depan yang saya kira akan dicari orang di dalam berapa bulan. Saya nggak mau, sekali lagi saya bukan tech guy ya, tapi saya mau bilang bahwa ada hal-hal yang nanti di dalam situasi seperti ini itu akan jadi niche market, jadi ceruk market. Siapa sih orang yang berpikir bahwa masker itu bisa jadi sesuatu yang sesuai fashion gitu? Sehingga ada branded tertentu yang kemudian bikin orang pakai masker. Saya mungkin fashionistas berapa bulan ke depan itu yang topi dengan apa ya plastik tuh, itu mungkin bagian dari gaya hidup kita gitu. Jadi mereka coba untuk we have to live with it gitu ya, dengan situasi yang ada. Kemudian apa opportunities yang bisa dilakukan? Saya berapa minggu lalu ya, hampir sebulan lalu, saya diminta untuk ikut di apa yang namanya Idea Fest. Ya, saya nggak pernah punya ide mengenai ini, suruh ngomong mengenai ekonomi. Saya nggak kebayang itu ada 3.200 orang dengerin, ya, di-combine dengan musik. Itu karena saya suka statistik, saya tanya ujungnya berapa sih yang ikut? 125.000. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu sama juga dengan bikin konser sebenarnya, karena lebih besar daripada GBK. Ya, ini sesuatu yang dan itu real gitu.
Ya, jadi ini untuk nanti kita lanjutin deh. Oke, Pak, aku nambahin nanya dong. Sekarang kan kalau di kantor kita dan mungkin kantor-kantor di Jakarta pada umumnya ya banyak banget yang sekarang udah work from home tuh udah 8 minggu, right? And what do you see that, maksudnya kita, sebenarnya pertanyaan besar yang ada di kepala kita tuh gini sih, now what? Terus apa dari sini? Kan kita juga nggak tahu kapan akan mulai lagi gitu ya. Where are we sih actually in the, ya aku tahu Pak Dede pasti bukan cenayang juga, jadi nggak bisa tahu kapan gitu, tapi sebenarnya kita tuh ada di mana sih gitu loh, dan apa sih yang harus kita look forward to in the next like few months gitu? Expectation-nya apa sih gitu? Oke, Farina, saya bukan psychologist ya, tetapi saya percaya bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu akan mempengaruhi behavior orang. Ya, polanya akan berubah. Jadi saya kasih contoh, di majalah The Economist itu ada data yang buat saya menarik. Dia membandingkan antara Denmark dengan Sweden. Ya, Denmark itu adalah negara yang menggunakan lockdown-nya sangat strict. Sementara Sweden tuh exceptionally relax. Yang menarik adalah pola spending-nya di dua negara itu sama. Karena orangnya relative well informed. Jadi walaupun government-nya nggak bikin peraturan, itu ada awareness orang untuk stay at home, untuk ngurangin aktivitasnya dengan apa yang rame-rame. Mungkin karena informasinya, mungkin kita nggak bisa sepenuhnya seperti itu. Tapi yang saya mau bilang adalah, kalau nanti satu hari PSBB-nya dibuka, ya, kemudian orang mulai pelan-pelan, gradually kembali aktivitasnya, itu mungkin behavior-nya nggak serta-merta akan kembali seperti awal. Coba bayangkan ya, kalau misalnya nanti ada pembicaraan, saya nggak tahu apakah akan dilakukan, tentu tergantung situasinya. PSBB-nya mulai direlax, di mana orang bisa ketemu gitu. Kalau orang mau salaman sama kita bulan Juni, kita mau terima nggak salaman? Gini paling Pak. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama sampai kemudian bisa secara fisikal salaman? Artinya behavior saya sekarang gara-gara ini hampir setiap 1 jam itu cuci tangan. Ya, walaupun ini work from home di rumah, tapi karena jadi habit, saya baru megang sesuatu, aduh ini misalnya ada bersin, ini cuci tangan. Karena informasinya droplet tuh bisa berpengaruh. Saya bisa bayangkan bahwa nanti segala sesuatu industri yang related kepada health, itu apa namanya, health conscious-nya akan tinggi gitu ya. Orang makan vitamin, orang mulai berjemur, itu sesuatu yang kita nggak pernah punya sebelumnya. Jadi kalau toh nanti berakhir, itu kita akan masuk kepada sesuatu yang saya sebut sebagai the new normal. Ya, polanya itu akan berubah. Di dalam skala yang lebih besar, apa yang kita bisa belajar dari krisis ini? Don't put all your eggs in one basket. Karena yang terjadi dengan Cina adalah Cina itu begitu besar sehingga ketika Cina kena, dunia kena. Karena dia 20% dari global supply chain. Jadi yang terjadi setelah ini, orang itu akan kemudian mulai mendiversifikasi production base-nya dari Cina ke banyak tempat. Karena dia bilang, saya nggak bisa tergantung, kalau satu negara apapun, Cina atau Jepang atau apa, terlalu besar. Dia kena, semua kita kena. Kita harus spread risk kita. Maka saya bayangkan Indonesia itu nanti akan punya opportunities untuk investment di dalam berapa waktu ke depan. Bukan karena kita hebat, tetapi orang mau nggak mau harus diverse risk-nya. Ya, saya pernah punya pengalaman kepala BKPM. Saya cukup beruntung waktu itu bisa bawa Toyota tahun 2012 untuk invest di sini hampir 4 billion US dollar. Orang pikir waktu itu hebat, padahal sebetulnya clue-nya cuma satu, ada banjir di Thailand. Dan saya bilang sama Toyota, it's too risky kalau Toyota itu hanya taruh production base-nya di Southeast Asia, hanya di Thailand. Maka kemudian ditaruhlah di Indonesia. Cuman persepsinya, wah luar biasa. Padahal itu gara-gara natural disaster gitu. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa manfaatin karena behavior yang berubah. Sekarang mungkin kita ada dalam stage kita harus tinggal di rumah, tetapi nanti ke depan itu akan ada pola-pola yang mungkin kita mesti temukan, ya, karena itu berpengaruh pada behavior kita.
Jadi the new behavior ini juga harus jadi kayak strategi bisnis buat terutama buat usaha-usaha yang terdampak ini gitu Pak Dede. Saya Andini, saya kalau boleh ya, ini ada yang ahli mengenai art. Saya minta maaf nih. Kalau amatir saya minta maaf ya. Nanti tolong dikritik ya. Karena ini kadang-kadang di kita itu yang jadi bikin kacau tuh orang yang nggak ngerti coba-coba ngomong gitu. Saya coba untuk I'm humble untuk nggak ini. Tapi saya misalnya lihat ini dalam situasi work from home ya. Apa sih yang sebetulnya mesti dapat support? Itu orang ngelihatnya itu selama ini betul itu adalah bantuan sosial macam-macam, betul. Tetapi kita juga harus melihat human itu sebagai sesuatu yang utuh. Dan itu berkaitan misalnya dengan soal mentalnya, soal psikologisnya. Apa di situ? Art. Makanya kalau dilihat di Amerika bagaimana konser itu dibikin gratis. Ya, film dibikin gratis. Saya nggak lihat itu terjadi di Indonesia saat ini karena fokus kita itu pada orang dikasih uang. Padahal yang menyelamatkan orang di dalam situasi ini bukan soal semata-mata uangnya, tetapi bagaimana secara jiwa dia itu sehat. Makanya saya encourage betul aktivitas art melalui yang kayak gini itu akan bantu orang untuk bikin kita tetap waras, untuk to keep our sanity gitu. Ya, ya. Oke, kalau gitu kita mungkin langsung bisa ke sama para panelis nih, Eri sama Ria. Ke Eri dulu deh. Eri ini ada kampanyenya tuh Remember Our Smile, di mana ngumpulin dana 150 juta untuk sembako karyawannya. Ri, itu kenapa kamu berani untuk basically tell to the public, kita ada masalah nih, come and help us gitu. Ini kan sesuatu yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Ya, waktu kita mau ngelakuin itu juga gue ditentang satu company juga sih. Semua anak-anak markom gue, CEO gue kayak, Pak, ini you bakal sound desperate banget nih, minta-minta nih. No, tapi it's not about that gitu. It's about admitting that, hey, the whole world is so messed up right now, especially hospitality and retail ya. I think dua ini paling buruk setelah airline. Kalau airline udah jangan ditanya lagi. Cuman airline kan kebanyakan punyanya government, jadi beda cerita. Kalau kita kan banyak isinya kan komunitasnya banyak. Tapi memang pada saat kita ngelakuin ini, kita tahu bahwa semua ini we're at the worst time on the history of hospitality. Even sekarang ini dibanding 9/11 sama financial crisis digabung, this is even worse gitu. Dulu kita kalau ada problem, kota ini problem, kota yang lainnya bisa bantu, bisa saling subsidize silang gitu. Kali ini udah nggak bisa, udah nowhere to run, nowhere to hide gitu kasarannya. Jadi the only way you can is to survive gitu, and with survival is about marathon with COVID aja, kuat-kuatan kan gitu ya. Karena sekarang ini kondisi hospitality ini revenue itu udah kayak drop 80%, occupancy don't talk about occupancy, it's like 10-20%. If you're lucky you can hit 30-40, tapi itu pun cuma on daily basis, but averagely is around 10. Begitu ada PSBB, it's even drop lower. Bali itu bisa 5-4 gitu, almost none gitu anggapannya. So basically sekarang in the situation of all business hotel is negative cash flow currently. There's no way you can be positive cash flow except you have like a big group atau you turn into a COVID hotel. Kita pernah bicara sama government, sama Kementerian Pariwisata gitu ya, mau jadi COVID hotel. Sangat menarik, cuma problemnya persetujuan dari karyawan yang juga harus didapatkan gitu. Apakah mereka mau terekspos dengan COVID walaupun bukan ODP atau PDP, orang yang bekerja gitu. Tapi kan kalau misalnya karyawan nggak mau, kita juga nggak bisa maksa gitu ya. Jadi that's why kita mau bikin gerakan di mana kita admit, kita honest bahwa kita sekarang in trouble, bahwa terutama karyawan yang supervisor and rank and file, seperti waiter-waiter kita, housekeeper kita, valet kita, orang yang memang benar-benar bekerja di garda depannya hotel gitu kita bilangnya. Yang memang frontliner kita yang sebenarnya bikin company kita ini bisa sampai sekarang, bisa bikin the whole brand successful as it is until today. It's not because of us, but because of them. They're the one who's serving the guests, bukan kita yang bersihin ranjang. Gue bersihin ranjang bisa 3 jam kali, mereka bersihin satu kamar hotel bisa cuma 10 menit gitu. So ini mereka yang harus ditolong gitu. Kita sebagai company, I said this again and I will say it again. Kita bakal berusaha sekeras mungkin untuk tidak melakukan PHK. PHK will be the last option that we do.
dan kita akan coba support our staff itu mentally, physically, and financially of course gitu ya. Cuman, seperti ketika Pak Dede bilang gitu, at the end of the day there will be a limit, I think ya. There will be a limit di mana if things going on like this, no big company or small company can survive juga, karena cash reserve itu nggak ada company yang punya cash reserve 6 bulan gitu. If you have, sebagai CEO, I'll yell to my CFO, kayak lu ngapain nyimpen duit gede selama 6 bulan, diputer dong gitu. Tapi ini kan sekarang pandemik gitu. Jadi I think that's why we're doing this Remember Our Smile program, karena kita mau raise awareness gitu. Kita satu raise awareness, dan kedua kita juga mau ngingetin bahwa our staff juga people gitu. Mereka juga butuh makan, mereka juga butuh sembako. So it's very simple, kita cuma raise 150. Why? Because kita hitung, kita mapping, kita punya 500 supervisor and rank across Indonesia ya, di mana properti kita ada. Ya udah kita hitung, kita beli global procurement with sembako, beras, minyak, gula, tepung gitu-gitu. And then we will distribute it to them gitu, and on gradually basis gitu, different cities gitu. So that's what we're doing right now. Jadi total karyawan seluruh Indonesia berapa? Kalau totalnya sih ada sekitar 1.000. 1.000, dan ini sama sekali tidak ada yang di PHK sampai saat ini. Belum ada. Tidak ada yang kita cuma melakukan cost saving initiatives gitu ya. Jadi kita melakukan kayak clearing leave, allowance, unpaid leave gitu-gitu. But PHK is our last option gitu. Kasarannya daripada PHK lebih baik kita tutup bisnis aja lah sekalian gitu. So when we die, they die gitu. So when we live, they have to live too. So we live together. Gitu. Prinsipnya adalah you're staying alive. We have to. Right. Kalau Ria gimana? Sekarang struggle-nya gimana? Apakah udah sampai ke titik harus PHK kah atau seperti apa kalau dari Kak Teneng? Aku kalau dengerin tadi penjelasannya Eri, aku nggak bisa lebih setuju lagi sih dari itu, karena most of yang Eri omongin tuh Kak Teneng juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau Eri ada inisiatif untuk ngumpulin sembako, kalau kita bikin campaign. Jadi kalau mungkin orang tahu Kak Teneng itu kan selalu dengan campaign yang kayak be inspiring, be you, segala macam, kayaknya always happy messages gitu ke customer-nya gitu. But this in difficult time, we also believe bahwa ya kita harus communicate itu gitu. Kalau misalkan kita emang lagi susah, ya udah gitu. Maksudnya kayak, ya what's the point untuk kayak bilang kayak, hey, be inspiring, be you, maksudnya nggak relatable gitu. Jadi, Kak Teneng, kita bikin satu campaign yang kita sebut One Purchase Makes a Difference gitu, dan kita ngajakin other local brands untuk join this campaign, dan untuk raising awareness juga bahwa ya dengan lo beli satu produk local brand itu akan ada efeknya gitu ya, even though kita tahu lah gitu, maksudnya apa-apa sekarang in this meantime sekarang semua jadi very slow gitu, tapi ya menurut aku it's better dan tiba-tiba berhenti total gitu, karena ya we cannot afford that gitu, ketika semua ekonomi berhenti kayak ya terus kita ngapain gitu. Jadi ya campaign itu so far meningkatkan engagement organic Kak Teneng gitu. Jadi aku merasa this pandemic it's like blessing in disguise gitu, bahwa kita as a brand ya kita diingetin lagi gitu, hey you're not that big, itu satu. Terus yang kedua, your customer is everything gitu, jadi ya don't take it for granted lah gitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya we have to be honest to them gitu, communicate bahwa ya if we need your help ya ask for it gitu. Jadi ketika campaign itu kita jalanin sampai sekarang juga masih ada, itu orang-orang tuh yang benar-benar aku ngerasanya mereka yang jadi lebih kayak, hey, I just bought Kak Teneng loh gitu this week gitu. Wah itu rasanya sih di aku tuh bener-bener kayak, you know what gitu, dengan lo beli 2-3 potong baju, itu penjahit gue tuh bisa makan gitu. Ya. Total kamu karyawan berapa, Ri? Kalau di Kak Teneng? Aku 150-an. 150, ini sampai saat ini juga nggak ada PHK? Nggak ada, ya kita memperlakukan unpaid leave, mulai potong gaji juga gitu-gitu sih, maksudnya efisiensi kayak gitu, tapi PHK aku juga sama kayak Aris, maksudnya kayak it's our least option lah. Ya, sampai katanya ngurangin bandwidth juga ya di kantor. Biar ya, semua kos-kos operational yang fancy-fancy itu udah kita kurangin, jadi kayak, oh internet mahal nih gitu, sedangkan kita udah 2 bulan nggak di kantor, udahlah, cut dulu. Yeah, things that you do to take measures. Far, silakan Far. Now,
Absolutely agree. Kalau aku mungkin bisa komen dikit, thank you banget Mas Eri sama Mbak Ria udah sharing. Kalau kita kan lebih dari perspektif ngelihat ini, bener banget biasanya tuh businesses tuh kan takut banget kelihatan jelek di depan orang. Tapi kan di saat ini semuanya tuh suffering sama-sama, and we are all in this together, and the society tuh at a stage where mereka bisa menerima sebenarnya kalau orang tuh lagi dalam posisi yang sangat vulnerable ya dan sangat butuh bantuan. Jadi kadang-kadang aku juga bingung kalau sampai ada klien, karena bisnis aku juga ini ya kebetulan ya kayak advising untuk narasi, communication gitu, dan masih mau harus kelihatan bagus di saat kayak gini gitu ya. Kalau lagi kelihatan bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ya sebaiknya ya be authentic aja, persis kayak poinnya Mbak Ria, karena it's going to orang juga kelihatan banget sih sebenarnya kalau when they're not being very genuine kan sebenarnya in this point, and toh semua orang merasakan hal yang sama. Kalau di Catalyst sendiri kita cuma employee kita ada 20, PHK will be our last option, sama Poide juga, walaupun gak sebanyak itu employees-nya, tapi kita benar-benar sebisa mungkin penangguhan gaji atau apapun yang harus dilakukan, cost savings measures tuh semuanya dilakukan sama-sama, ditanggung bersama. Dan funny enough, semua satu tim itu kalau kita jelaskan seperti itu, mereka tuh sangat ngerti dan sampai lumayan menyentuh kayak dan moralnya tuh benar-benar bangkit. Mungkin poinnya Pak Dede tadi ya, jadi kayak memang kita tuh nggak bisa melihat orang hanya orang yang perlu dibantu, plug dikasih, that's it gitu. They also have the spirit, and you can boost morale of people dengan cara-cara yang tetap keep their spirits up tuh, it works gitu, and actually bisa. Dan this is not a management problem atau leadership problem only kan, this is like everyone's problem sebenarnya gitu. Mungkin kita dengar dari komennya Pak Dede kali ya, jadi kayaknya kalau dari sisi business owners nih, kita tuh so many questions in mind sebenarnya, kayak I wonder sih kalau Pak Dede dengar cerita-cerita dari industri kayak begini, what do you have to say to this, Pak? Iya, Enlighten us. Dan mungkin juga ini Pak, kali bisa disambungin kayak policy-nya gitu, policy yang kayak misalnya contoh soal kredit bank deh gitu, ini banyak perusahaan yang nanti akan berutang, nih salah satu pertanyaan dari audience juga, sebagai perusahaan nanti kreditnya akan di stop oleh banyak bank, kemudian sebagai perusahaan harus gimana, sedangkan udah banyak yang pakai tabungan dan modal di saat pandemi sampai bela-belain jual barang bahkan untuk bisa memenuhi THR, banyak extreme measures yang sudah dilakukan, harusnya itu seperti apa sih Pak kalau secara bijakan? Oke, saya sebenarnya nggak terlalu happy ngomong ini ya. Kenapa? Karena tadi Eri udah menyampaikan ini. Biar bagaimana itu ada limitnya dari private sector. Ya, government itu harus step in. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa buat, memang sebagian besar company saya kira nggak akan lakukan PHK, yang akan dilakukan itu adalah basic salary-nya di ini. Kalau perusahaan-perusahaan besar tuh kadang-kadang dia nggak mau lakukan PHK karena dia bayar pesangonnya akan jadi sangat mahal karena soal aturan ya. Tapi kalau yang kecil-kecil tuh mungkin spiritnya bahwa dia bersama-sama. Tapi yang terjadi adalah orang yang kita minta unpaid leave karena dia nggak ada biaya transport, dibayar gajinya separoh, itu ada limit dari dia. Untuk terus juga begitu. Jadi ini akan sangat tergantung pandeminya berapa lama nih. Kalau sampai dengan June, mungkin akan oke gitu ya. Tapi kalau sampai September, orang sanggup nggak begini? Kalau dia nggak sanggup, ada limit dari dia akan berhenti. Ya, dia akan berhenti karena dia harus cari, dia harus survive, dia akan cari aktivitas lain. Nah, kalau kemudian recovery terjadi, itu buat company untuk jump start itu butuh waktu karena dia harus rehire orang, dia harus dapetin kontrak. Makanya saya bilang kalau pandeminya itu lebih dari Juni, mungkin recovery kita itu akan bentuknya U-shape begini. Tapi kalau kemudian sampai Juni ini kita bisa berharap V-shape. Ya, jadi ini akan, dan saya nggak bisa predik berapa lama. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan dengan ini? Sebetulnya yang paling penting ya itu adalah menyediakan lifeline dari company. Karena saya lihat ya, 3 bulan lagi itu akan banyak company yang nggak bisa bayar kreditnya ke bank. Ya, dia nggak bisa bayar kreditnya ke bank.
bank kemudian absorb itu dengan non-performing loan-nya, kredit macetnya naik. Tapi apa respons dari bank yang natural? Dia akan stop kreditnya. Dia bilang, gue udah rugi di sini, gue nggak mau rugi lebih banyak dong. Dia akan stop kreditnya. Kalau dia stop kreditnya, akibatnya non-performing loan-nya itu betul-betul realize, betul-betul naik. Jadi sebetulnya buat bank juga tidak menguntungkan kalau dia menghentikan kreditnya. Yang paling bagus adalah dia continue memberikan lifeline-nya. Jadi nggak banyak aktivitas bisnisnya pasti, tetapi working capital-nya ada supaya company-nya nggak tutup lah. Ya, dia going concern, dia tetap bisa jalan. Persoalannya adalah bank akan bilang, kalau nanti nggak balik, ini duitnya gimana gitu kan? Ini kan apa namanya vicious circle ya, chicken and egg. Nah, saya ingat Andini itu 2008 waktu itu saya di government, saya harus ngurusin G20. Ya, itu situasinya di mana nggak ada bank yang mau nyediain kredit untuk eksportir. Karena global trade itu collapse waktu itu. Ya. Jadi yang kita lakukan bukan hanya Indonesia, ini kesepakatan G20 adalah government memberikan garansi kepada Exim Bank kalau dia memberikan kredit ekspor. Akibatnya Exim Bank itu nyediain kreditnya sehingga ekspornya itu tetap bisa jalan. Nah, saya membayangkan pola yang sama itu sebenarnya government harus lakukan. Government bilang, nggak usah kasih kredit yang besar-besar atau apa, tetapi support dia untuk di dalam lifeline-nya. Kan karena aktivitasnya juga nggak akan terlalu banyak. Kemudian itu di-guaranteed by the government. Apakah itu melalui saya yang kecil, Skrindo, Jam Krindo, atau apa, tapi guaranteed by the government. Sehingga bank kemudian bilang, oh kalau ada yang guarantee, saya lakukan. Inilah yang dilakukan the Fed, ya dengan yang namanya paycheck property payment lending facilities. Jadi dia kemudian berikan kepada satu grup digaranti oleh SBA untuk Special Business Administration ya untuk kredit apa namanya small medium enterprise-nya. Kemudian si pinjamannya loan-nya UKM ini dijual kreditnya kepada Reserve Bank. Jadi sebetulnya ini nggak unik. Di Amerika itu dicoba dilakukan dengan begini, lifeline-nya masih ada. Karena sekali dia stop, tadi saya bilang, untuk jump start-nya itu lama. Kenapa dia lama? Orangnya mungkin udah, saya nggak tahu kalau ada company yang orangnya udah pulang ke desa, ya kontraknya udah hilang. Tapi kalau saya bisa maintain ini, sekali ada situasinya recovery-nya terjadi, mulai normal, saya bisa mulai aktivitas ekonominya seperti biasa. Tapi kalau saya udah sempat berhenti, untuk start lagi, wah itu konsolidasinya at least 6 months. Atau bisa 1 tahun. Saya bayangkan itu kalau begitu, pemulihannya baru kalau pertengahan 2021 atau bisa ke 2022. Jadi, tapi kalau kita sediain lifeline-nya, kita bisa harapkan V-shape karena company-nya nggak sempat berhenti. Jadi, saya encourage betul. Persoalannya adalah di banking sector, dia nggak berani take ke risiko ini. Kan ini sebenarnya siapa yang bisa lakukan? Hanya government yang bisa lakukan. Gitu. Pak, kita buka kalau ada Ria atau Eri mau tanya langsung dengan Pak Dede, atau Pak Dede juga mau nanya ke panelis, silakan. Ini kita buatnya cair aja untuk diskusinya. Karena pasti ada banyak pertanyaan yang kayak mungkin terkait, let's say kenapa nggak pemerintah sih harus bebasin soal apa, I don't know, THR kayak apa, I don't know, Ria. Silakan Ri atau Eri. Pajak Pak, mungkin nggak sih Pak? Ditangguhkan dulu. Pajak saya kira, Ria, pajak saya kira ditangguhkan sampai dengan September. Tetapi kalau saya jujur ya, menurut saya nggak terlalu efektif. Kenapa? Kalau company kamu rugi, kamu juga nggak bayar pajak anyway. You don't pay tax anyway. Kalau misalnya pajak untuk karyawan ditangguhkan gitu ya, dia nggak bayar yang berapa persen sampai September. Tapi kalau dia di PHK, dia nggak dapat gaji, dia nggak bayar pajak. Jadi mesti dipikirkan sesuatu yang sebetulnya oke, kalau company minta itu bisa aja. Tetapi sesuatu yang lebih efektif terhadap company. Saya nggak tahu, ini mesti nanya sama mereka yang ada di lapangan. Dugaan saya itu lifeline di dalam working capital itu jauh lebih penting. Relaxation tax itu sebetulnya sudah dilakukan, sudah diberikan oleh government. Ya sampai September kalau saya nggak salah. Dede? Paling itu juga apa namanya kayak negotiation kayak ke pihak mall gitu, karena so far sampai hari ini tuh ya kan kita udah tutup toko kan 2 bulan gitu. Tapi maksudnya ya lumayan alot aja sih, kayak mereka bayar apa namanya, mereka tetap kayak minta uang sewa gitu dan service charge gitu, itu agak sulit ya.
Saya potong ya. Ini pengalaman, ini saya generasi yang ngalamin krisis berkali-kali gitu ya. Jadi ketika 98 pun saya udah gede pada waktu itu ya. Posisi ini kan masih muda ya, tahun 98. Jadi yang dilakukan pada waktu 98 di kasus mall itu adalah revenue sharing. Jadi pendapatan dari tokonya itu dia instead of dia bayar rent, dia bayar revenue sharing. Jadi pendapatannya revenue. Dengan itu 98 orang bisa stay di mall. Cuman saya nggak tahu apakah ini masih bisa efektif atau enggak. Karena nature dari krisisnya beda. 98 itu orang masih datang ke mall. Ya, sekarang itu dengan social distancing itu tutup gitu. Jadi kalau mau lakukan revenue sharing, apa yang mau di-share gitu. Karena revenue-nya nggak ada. Unless you do an online model gitu. Ya. Pak, kalau aku mau nanya nih ke Pak Dede. Kalau boleh ngomongnya belak-belakan dikit nih, Pak. Ya, boleh. Sebenarnya kalau Pak Dede ngelihat dari semua policy-policy yang akan dilakukan gitu ya, langkah-langkah strategis yang sering diumumkan gitu ya sama pemerintah pusat, itu menurut Pak Dede udah cukup atau masih kurang pas, atau apa sih seharusnya yang ditambahkan yang masih perlu dilakukan? Karena kan kalau kita melihatnya ya, aku mungkin hanya nggak terlalu detail lah ya, tapi kayak kita melihat seperti misalnya kartu prakerja programnya, terus ada bantuan untuk UKM dan yang lain-lain. Nah, ini sebenarnya udah cukup belum sih Pak? Atau harusnya kalau Bapak yang masih di pemerintah gimana tuh Pak? Untuk saya nggak di pemerintahan. Karena ini berat ya. Saya dari ngalamin 2008, 2013 ini jauh lebih berat. Yang saya mau bilang begini, Pak Rina. Direction-nya betul. Ya, direction-nya betul, tetapi speed dengan size-nya yang mungkin perlu ditambah. Jadi kalau dalam soal direction-nya betul. Saya kasih contoh. Ini problem yang ada di government. Ini saya karena tadi Farina bilang minta belak-belakan. Dalam situasi seperti ini, government itu harus melakukan langkah yang extraordinary. Ini betul-betul luar biasa, betul dan harus cepat. Dan nggak mudah. Masalahnya adalah kalau kita melakukan langkah yang extraordinary, cepat, buru-buru, itu prosedur yang biasa nggak bisa dilakukan secara normal. Masalahnya adalah di dalam governance, kalau prosedur yang biasa itu di-skip, 5 tahun lagi itu akan bisa jadi isu hukum. Ya, sehingga policy maker itu, jadi ini saya supaya orang juga saya bisa ngerti apa yang ada di dalam psikologisnya policy maker. Mereka untuk bikin sebuah kebijakan itu juga gampang. Diminta cepat, tapi kan gini, misalnya ada 1 juta orang minta restructure, nggak mungkin dokumennya dibuka satu-satu dong. Ya. Tapi kalau dokumennya nggak dibuka satu-satu, terus kemudian uangnya salah, hilang, dia akan jadi masalah gitu. Ya, karena itu, ini satu hal yang mungkin bukan konseptual, tetapi kita mesti berpikir, memang ada soal concern di dalam moral hazard. How to draw the line gitu. Ya, yang sampai level mana yang itu acceptable gitu. Karena ini situasinya adalah extraordinary. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi Marina bicara mengenai bantuan. Ada satu kelompok yang di dalam policy kita itu memang nggak pernah bisa dibayangkan, dan bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara lain. Itu adalah kelompok aspiring middle class. Di dunia itu aspiring middle class nggak diprotek, karena mereka bukan kelompok miskin. Tetapi kelompok ini, 2 bulan lalu, itu mereka kerja baik-baik. Mereka nggak miskin tuh, karena batasan miskin di Indonesia kan poverty line-nya 650.000. Dia bisa dapat income 3 juta gitu ya, 3 juta. Tapi sejak 2 bulan lalu, dia nggak bisa kerja, dan uangnya dengan gaji 3 juta, itu nggak memungkinkan dia bisa bertahan selama 2 bulan. Ya, the new new poor gitu ya, kelompok yang miskin baru yang gara-gara ini. Dan mereka itu tidak eligible untuk BLT dengan PKH. Kenapa? Karena PKH BLT diberikan itu berdasarkan klasifikasi aset. Jadi misalnya gini, misalnya saya rumahnya kecil, lantainya tanah, I'm eligible untuk BLT. Tetapi kelompok ini gaji 3 juta, mungkin lantainya nggak tanah, dia nggak eligible untuk BLT. Maka saya usulkan untuk aspiring middle class itu dikasih uang.
Nah, mereka misalnya gajinya itu katakanlah 3 juta. Kita jangan kasih setinggi UMR, karena kalau sama dengan UMR, orang itu nggak kerja, dia stay at home. Jadi tingkat kompensasinya harus di bawah UMR. Katakanlah dia 1 juta. Kalau 115 juta orang, itu kan kalau keluarga itu 4 orang, ibu bapak dengan 2 anak. Ya, jadi 30 juta keluarga. Itu kita butuh 30 juta kali 1 juta, 30 triliun 1 bulan. Berapa lama? 4 bulan, berarti kita butuh mungkin sekitar 120 triliun atau 90 triliun. Ini harus disupport. Saya ngerti concern dari pemerintah adalah apa. Datanya nggak ada. Tapi saya mau propose satu. Ya, 90% dari penduduk Indonesia itu punya handphone. Dan orang kalau pakai handphone, dia beli SIM card. Kalau SIM card, itu dia harus register. Taruh NIK-nya. Ya, saya tahu ada yang nggak akurat. Tapi let's say nggak akurat, 75% deh kita bisa lakukan. Dari situ kita tahu by name, by address. Dan telco industry itu bisa lakuin dengan big data. Perilakunya yang miskin sama yang enggak. Yang pulsanya itu premium sama. Dia bisa tahu itu yang mana pulsanya terbatas, mobility-nya terbatas. Dia bisa tahu. Kemudian bahkan nggak hanya itu aja. Bahkan cash transfer-nya, BLT-nya bisa di top up lewat pulsa. Nanti dia cash out di Indomaret atau apa. Atau kalau mau dengan e-wallet. Jadi model yang seperti ini itu bisa dilakukan. Atau kartu prakerja, I'm trying to be positive dengan ini. Apa yang bisa dilakukan? Saya tahu itu trainingnya mungkin diketawain orang nggak banyak gunanya. Tetapi ada satu yang saya mau bilang. Sesuatu yang tidak berguna itu menunjukkan default preference orang. Saya kasih contoh begini. Orang ikut training yang nggak ada gunanya, terus kemudian dia berhenti. Kalau dia sampai berhenti, itu artinya dia bisa punya pendapatan lain. Karena kalau dia ikut selesai trainingnya kan dia dapat 600.000. Tetapi orang yang desperate, walaupun training itu nggak berguna, dia akan selesain supaya dia dapat 600.000. Dari situ kita tahu siapa yang butuh, siapa yang enggak. Jadi dia bisa dipakai ya. Juga jangan coba untuk targeting the poor, but let the poor show themselves. Ya, jadi itu sama dengan di India yang dikasih tepung, bawahnya ada uang tuh. Orang yang nganggep bahwa itu nggak ada gunanya, dia nggak mau ambil. Tapi yang desperate, dia butuh tepung, dia ambil dan ternyata ada uangnya. Jadi model seperti ini, kemudian nanti kalau datanya ada, kasih BLT. Jadi saya kok lihat ya, sebetulnya ada beberapa yang di dalam skim ini yang kalau mau dieksplor itu possibility-nya bisa. Oke. Ini saya kasih kesempatan buat Eri. Eri tadi kayak mau bertanya ke Mas Dede atau menanggapi? Ini cuman sharing aja, menarik banget karena dari kartu prakerja sendiri, saya sebagai orang-orang hotel nih semua, sekarang kita punya 14 properti ini rata-rata baru dapat sekitar 10%. Ini yang dapat enrolled ya, dapat enrolled di kartu prakerja. Dan memang benar kata Pak Dede, pelatihannya training itu memang rada lucu-lucu gitu. Ada yang mancing lah, ada yang menulis lah atau apalah gitu. Tapi memang benar karena mereka semua mau nggak mau akan mengikuti untuk mendapatkan 600.000 itu. Itu udah that's it, that's the goal in day one gitu kan basically. Saya cuma compare aja sama, kebetulan kita ini ada afiliasi sama company di Singapura. Kita compare sama Singapura punya government di dalam membantu. Saya coba mikroin dikit ke dunia hotel ya biar gampang. Okay. Singapura government tuh nyiapin semua karyawan hotel yang gajinya di bawah $4.000 sebulan di cover 75% sama government. As simple as that. Semua hotel masukin namanya, siapa yang di bawah $4.000 di cover 75%, dan dia menganjurkan ke karyawan atau ke employer, ke hotel-hotel untuk tidak salary cut atau meng-PHK, supaya at the end of the day semua karyawan take home-nya masih $4.000 ujung-ujungnya. Kecuali kalau mereka yang gaji udah besar-besar ya beda cerita lah, kalau management level top executive should be okay gitu ya. Tapi ini kita ngomong yang bottom gitu, yang supervisor rank and file gitu. So that kind of help itu make a big difference di dunia tourism industry gitu. Karena dari situ nggak ada yang jebol gitu. Nah, on top of that, Singapura melakukan policy 14 hari kuarantin kalau landing di Singapura. Yang mereka lakuin, mereka book hotel. The government actually book the hotel 100%, dibayar. Jadi most of the hotel di Singapura sekarang itu positive cash flow. Impressive gitu. Dan di luar itu dia ada stimulus finance, rescheduling on finance, on rescheduling on landing. Itu sih
the whole cycle benar-benar diratain sama Singapore government, which I can understand because there's such a country yang jauh lebih kecil lah dibanding kita lah ya. Tapi betul, ini sekarang menurut saya sih masalahnya speed dan size. The speed is not there, and the size is supposed to be there, ada gitu, bukannya nggak ada gitu. Cuma belum nyampe, itu aja saya kira. Saya kalau boleh nambahin Eri ya, di kasus Cina itu menarik. Untuk mereka yang isolasi, ya, tetapi bukan yang butuh ventilator segala macam, itu tinggalnya di hotel. Jadi government itu nyewa hotel untuk itu supaya ada pendapatan. Jadi model-model seperti itu sebetulnya bisa di-create gitu. Tadi seperti Australia, Singapura tuh sama. Orang di karantin 14 hari, makanannya disuplai government. Betul. Itu lifeline buat dunia hospitality and tourism gitu. Bisa F&B, bisa hotel, bisa macam-macam apartemen atau segala macam. Dan itu kan memang jumlah orangnya banyak ya, pekerja hospitality itu kan such a sizable industry gitu. So I really hope that the government will be a lot faster aja sekarang, karena well like you said gitu, kita sekarang ini maraton sama COVID, dan di dunia maraton yang paling penting kan pacing. Kalau sekarang kita pacing cash flow gitu. Oke lah, kita gaji karyawan bulanan, tapi kan nggak bisa digaji langsung kan. Kita sekarang hitung nih cash flow, tarik berapa bulan gitu kan sekarang kerjanya. Wah, bulan ini kita udah minus nih. Oke, sekarang coba gimana supaya nggak minus, di-spread lagi. Tapi when the music stops ya jadi The Last Dance kayak Michael Jordan gitu ntar. Tapi Pak Dede, yang aku juga keep wondering ya, Indonesia kan selalu ngutamain kayak ini industri tourism, hospitality itu dimajuin, yang paling prioritas lah Indonesia dijualnya itu gitu. Kemudian juga mau gedein waktu zamannya Bu Mari masih jadi ekonomi kreatif kan, termasuk fashion juga. Ada blueprintnya waktu itu, pada saat itu dibikin blueprint sama Bu Mari. Tapi kayaknya tuh kenapa kebijakan fiskalnya tuh kayak nggak di-tailor untuk majuin industri-industri ini gitu. Kayak yang tadi Eri bilang, kalau Singapura emang kuat banget, karena memang hospitality yang mereka andelin, tapi Indonesia kan juga, itu jualan kita gitu. Kenapa kita nggak di-tailor kebijakannya untuk bisa support ini? Jawabannya sebetulnya gini, karena kalau soal fiskal itu soal prioritas sebenarnya. Mana yang lebih ditaruh sebagai priority. Dan seringkali kalau udah bicara mengenai priority itu bisa sering kalah tuh industri kreatif. Karena politically pressure-nya juga nggak terlalu keras. Kemudian juga impact-nya kepada orang, mungkin tourism itu linkage-nya besar ya. Tetapi isu kita itu betul-betul day to day gitu. Misalnya soal poverty, soal kemiskinan. Itu yang kemudian membuat pemerintah itu jadi apa ya? Jadi fokus dengan hal-hal yang sifatnya dari hari ke hari. Jadi orang misalnya gini, jangan ngomong mengenai fashion dulu lah gitu ya. Ini masih banyak nih orang yang sehari-hari aja susah gitu. Jadi mindset seperti itu yang kemudian bikin policy jadi susah gitu. Padahal kan ada satu hal tertentu yang memang itu harus jadi lokomotif. Saya kasih contoh ya. Kebetulan LPDP itu mulainya tahun pertama kali itu adalah ketika saya jadi Menteri Keuangan. Ya, program scholarship. Idenya waktu itu banyak ditentang orang karena yang kita kasih itu adalah merit scholarship. Regardless itu suku, agama, socio-economic condition ya. Pokoknya kalau pinter dapat di top 200 universities, dia eligible. Apalagi kalau dia top 50 gitu. Langsung aja dia dapat. Bahkan pada waktu itu idenya adalah interviewnya nggak usah macam-macam deh. Kalau dia udah terima di sana, udah almost secara otomatis dia dapat gitu. Itu banyak yang protes waktu itu ke saya. Tapi saya bilang, Indonesia itu butuh lokomotif, mungkin saya nggak perlu jutaan orang, tapi puluhan ribu atau ratus ribu orang yang tamat dari top school. Ini yang nanti akan bawa gerbong yang besar gitu. Karena saya ngiri lihat Singapura, itu begitu banyak orang yang tamat dari top school. Dan kenapa kita nggak bisa? Jadi akhirnya waktu itu dialokasikan sesuatu untuk endowment fund, untuk menjadi lokomotif. Nah, tapi kalau kita approach-nya dalam scholarship itu tetap harus afirmatif. Socio-economic condition-nya
Ya kita nggak ada lokomotifnya, karena itu akan dibagi rata sama gitu. Jadi ini yang waktu itu akhirnya kita bilang yang afirmasi harus ada dengan bidik misi, tetapi juga ada yang lokomotif yang saya nggak tahu, mungkin ada dari orang kaya yang dapat, tapi Indonesia butuh orang pinter gitu. Ya. Marina silakan. Pak, mungkin tadi udah sedikit disebut-sebut juga sih, kita udah ngomongin Sweden, Denmark gitu ya. Sebenarnya aku punya pertanyaan yang mungkin agak melenceng dari yang tadi udah kita bahas ke Pak Dede. Kalau aku melihat ekonomi US ya, itu kan kalau yang aku baca-baca beritanya unemployment rate-nya sangat tinggi sekarang gitu. Tapi pada kenyataannya begitu kita ngelihat market kondisinya itu sama sekali kayak nggak reflecting berita-berita yang seperti itu gitu loh. Jadi ini tuh sebenarnya gimana sih ngelihatnya gitu loh? Atau mungkin pertanyaan lanjutannya, kapankah itu akan terreflect gitu loh, yang keadaan yang beneran nyata di jalanan gitu akan beneran ke-reflect di market. Dan mungkin kalau boleh Pak Dede komen dengan keadaan market di Indonesia juga boleh, dengan IHSG atau apapun itu gitu. Oke, you're talking mengenai financial market ya? Yes. Ya, oke. Gini, ada sebuah persepsi di kalangan investor yang jadi self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy itu kalau kita percaya dengan sesuatu ya itu akan terjadi gitu. Dianggap ada dua barang di dunia ini yang dianggap paling aman. Itu adalah US Treasury, satu. Yang kedua adalah emas. Setiap krisis terjadi, itu orang akan lari kepada US Treasury dan beli emas. Jadi, 2008, waktu subprime mortgage terjadi di Amerika, itu yang terjadi adalah US T-bills tetap dibeli orang, padahal krisisnya ada di Amerika. Karena mungkin orang beranggapan, kalau obligasi pemerintah itu kan dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau obligasi pemerintah Amerika dijamin oleh pemerintah Amerika. Kalau sampai pemerintah Amerika bangkrut, itu mungkin pemerintah negara-negara lain udah bangkrut duluan gitu. Jadi dia yang the last of the Mohican, yang masih tinggal. Jadi karena itu orang selalu beli dengan US T-bills. Itu yang menjelaskan kenapa yield-nya turun terus ya, harganya makin tinggi. Nah, sisi lain juga emas. Kalau dengan US T-bills yang obligasi pemerintah Amerika yang dianggap sebagai aset paling aman, maka yang terjadi adalah flight to quality. Orang justru masuk ke pasar keuangan Amerika. Ini yang menjelaskan kenapa currency dari emerging market itu melemah terhadap US dollar. Jadi setiap kali terjadi krisis, walaupun di Amerika unemployment-nya, tapi dia punya satu aset yang dianggap sebagai safe haven. Itu adalah US Treasury. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian the Fed juga mengeluarkan quantitative easing yang unlimited. Ini kalau tadi Eri ngomong mengenai Singapura, itu resource-nya juga besar. Dia bisa punya stimulus 10% dari GDP. Amerika 2 triliun dolar. 2 triliun itu kalau saya kaliin rupiah, 32.000 triliun. Itu kalkulator susah ngitungnya, kecuali kalau kita pakai program di komputer dengan Excel. Kalau nggak cukup itu untuk ini. Itu mereka punya resources yang besar. Jadi unlimited. Itu yang menjelaskan kenapa pasar keuangannya tetap bisa bertahan. Walaupun saya mesti mengatakan bahwa efeknya beda dengan 2008 loh. 2008 ketika The Fed melakukan itu recovery-nya kelihatan di market. Sekarang itu enggak. Kenapa? Karena sumbernya itu adalah COVID. Jadi sampai dengan COVID-nya selesai, orang tidak akan melihat bahwa growth itu akan ada. Nah, hal yang sama terjadi dengan Indonesia. Kenapa misalnya bond kita drop, rupiah kita drop? Orang 40% dari local currency bond kita itu foreign holders, orang asing. Dia kemudian lepas bond kita, dia convert dari rupiah ke US dollar, sehingga kemudian rupiahnya jatuh, dia masuk ke USD bills. Di stock market, karena dia lihat nggak ada growth, dia ninggalin stock market. Maka IHSG kita itu dari 6.300 ke 4.400. Jadi dalam situasi ini, unless nanti pandeminya bisa di-solve, ini pressure di financial sector masih akan terus. Tapi saya mau coba optimis, Farina. Kapan buat orang itu bisa dapat gain 30% kecuali sekarang? Karena kalau sekarang dilihat ya, 4.400 per 6.300 kan sekitar 29-30%.
Artinya kalau normalnya itu 6.300, sekarang di 4.400. Kalau orang masuk sekarang, itu dia 30% kembali ke normal gitu. Ya, orang itu hanya bisa kaya dalam situasi di mana financial marketnya seperti itu. Itulah yang terjadi pada banyak orang di 98. Jadi kalau orang yang dia lakukan adalah dia harus bisa manage mengenai investment apa yang dia mau lakukan. Makanya dalam kondisi ini cash is king. Mereka yang bisa preserve cash itu bisa tahu nanti di harga berapa dia harus masuk, atau I don't know, setahun, 2 tahun dari sekarang, ini buat mereka yang punya uang, itu akan ada banyak good quality asset available dengan harga yang discount. Bisa nggak Pak? Saya nambahin aja nih, lucu banget Bapak ngomong gini, karena sekarang saya ini lagi berbicara dengan 5 investor asing. Datanglah tiba-tiba, kucuk. Gue mau dong masuk. Gini gitu. Tapi bisa nggak Pak? Bisa bilang, oke, tapi COVID ini kan the financial P&L that we have right now, the performance is not due to the performance, but due to the external factor, which is COVID. Bukan, nggak ada problem dengan sistem atau ekonomi itu berjalan normal baik, tapi gara-gara external factor, COVID ini ngerusak segalanya. Nah, pada saat dilakukan so-called namanya business valuation, due diligence, datanglah namanya discounted factor, dan dengan adanya COVID discounted factor, kita mau bikin assumption aja bingung, Pak. Betul. Kita mau gimana dimulainya gitu. Saya ngerti itu. Jadi, tapi justru inilah yang digunakan oleh investor. Ini kan soal art dari negosiasi kan. Dia akan bilang, kan dia corner itu kan. Ini soalnya cash flow-nya tahan sampai berapa lama gitu kan. Itu yang makanya saya bilang, orang yang bisa preserve cash atau harus dicari investornya beberapa gitu. Sehingga kemudian kompetisinya terjadi di antara mereka. Yang punya dry powder enak sekarang. Belanja. Betul. Waktunya belanja kalau punya. Ini ngomongin investor, bank, dan juga statement ya. Ini aku mau tanya sama Eri sama Pak Dede juga nih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif si Mas Tama kan bilang, pokoknya dari hasil riset industri pariwisata baru pulih 2022 sampai 2023, lebih parah lagi 2033. Karena industri pariwisata sangat tergantung pada kondisi psikologis dan keamanan lingkungan. Eri, kamu begitu dengar baru bisa pulih 2022. Tanggapan kamu gimana? Kita sudah nggak ada, jadi udah nggak peduli udah. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Industri pariwisata hilang dari Indonesia 2022 kalau nggak begini terus. Nggak bisa tahan, nggak mungkin bisa tahan. There's no way you can survive gitu. Kalau kitanya hidup, yang pasti mati pasti karyawan kita. Karena pada saat company udah nggak kuat lagi, dia udah bilang sama karyawan, sorry guys, I cannot pay you anymore, up to you what do you want to do. And then akhirnya yang karyawan jumlahnya banyak ini nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa makan, nggak bisa beli sembako, segala macam. Then chaos happen. Kita sendiri mungkin yang bisa perusahaan ini, oke, kita bukan istilah bangkrut, tapi udah, that's it, we're done. We are no longer injecting any more cash flow to the company. Kita hogging aja tabungan sampai selesai 2033 misalnya gitu. Mati-mati deh gitu kasarannya. Tapi sebelum kita mati, wah yang di pinggir-pinggir kita itu kan chaotic-nya gila-gilaan gitu. Dan itu yang scary banget gitu. Tapi saya sih ngelihatnya dari sisi misalnya kayak Cina gitu. Itu negara yang sudah ngelewatin cycle-nya COVID menurut saya. In fact, occupancy hotel dia itu sekarang, at this current time, itu sekarang average sudah 50%. Jadi sebenarnya kalau misalnya, tapi dengan of course dengan prosedur baru ya, kayak tadi si Pak Dede bilang, the new normal gitu. Jadi hotel pun kita sekarang udah persiapan the new normal SOP. Cara check-in yang baru, cara breakfast di hotel, cara makan, serving food, apa semua, higienis juga yang baru, cara bersihin restoran, cara bersihin kamar, semuanya baru semua nih sekarang udah. Cuman when COVID udah meredah, flatten the curve, udah nggak ada, negara yang punya domestic traveler yang besar itu biasanya recovery lebih cepat gitu. Kayak Indonesia gitu. Indonesia domestic traveling itself itu udah cukup sebenarnya untuk ngidupin ekonomi pariwisata menurut saya. Jangan ngomong Bali ya, kita ngomong secara Indonesia total aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak negara kayak Singapura, dia nggak punya local domestic traveling, nggak ada gitu. Domestic dia dari Changi ke Orchard Road gitu. Jadi we do have hope gitu di dunia hospitality tourism if we can survive and before the COVID
matiin kita gitu. Kalau si Mas Tama bilang 2022, terus terang tanpa ada stimulus apapun dari government kayak sekarang, dan tidak ada perpajakan, salary, yang pokoknya yang jelas-jelas aja deh, jangan yang wah lu mesti begini, lu dapat begini, nanti lu mesti apply begini baru dapat begitu. Look at US gitu, cara dia membantu langsung transfer, berat, udah enough discussion, social security number transfer. Singapura juga sama, SSN transfer, simple straightforward gitu. Memang tapi ya saya baru ngerti juga dari Pak Dede tadi ya mengenai policy maker ya Pak ya. Takut sama 3 huruf. Iya, Pak Dede, tapi kalau statement kayak gitu tuh justru mengkhawatirkan nggak sih justru dari pihak itu baik bank ataupun juga investor. Tadi aja Eri kan sebelumnya udah didatangin investor asing bahkan, tapi menterinya bilang enggak 2022 nih mungkin baru bakal recover. Saya kira yang penting Andini itu adalah nyediain lifeline. Saya makanya saya lupa ya, 3 minggu lalu atau sebulan lalu saya tulis artikel di Kompas. Itu yang penting buat government itu 3 hal. 1, dia fokus pada pandeminya, pada COVID-nya, itu mau nggak mau itu harus. Kemudian yang kedua, tipe dari social protection-nya beda. Kalau biasanya itu kita bantu orang miskin. Ini you are paid to stay at home. Jadi orang karena nggak boleh kerja harus dikompensate. Karena itu nggak bisa protection-nya hanya kepada yang kecil. Itu harus diberikan semua. Itu yang mirip di Singapura tadi yang di bawah $4.000 dapat 75%. Makanya saya propose lower middle income group. Ya, karena itu you are paid to stay at home. Jadi polanya lain dengan orang jadi miskin kita bantuin untuk jadi apa ya, Santa Claus, bukan itu. Karena ada kebijakan yang menyuruh orang untuk tinggal di rumah, maka dia harus dikompensasi. Kemudian yang ketiga itu adalah menyediakan lifeline untuk bisnis. Jadi apa namanya, line-nya itu tetap tersedia. Jadi misalnya company yang tadi Art Hotel ya, sebagai contoh. Kita tahu bahwa mungkin dia aktivitasnya belum akan bisa banyak di dalam periode seperti ini. Tetapi itu jangan sampai dia tutup. Nah, persis yang dilakukan oleh The Fed itu caranya juga sama gitu. Suruh keluarin apakah surat utang di situ, kemudian dia dikasih uangnya langsung. Itu yang sebetulnya saya harapkan dengan program apa namanya pemulihan ekonomi nasional gitu. Tetapi government harus step in. Dan itu bank akan kasih kalau ada guarantee dari government. Dia bilang kasih pinjam nanti kalau itu NPL-nya naik kita yang tanggung gitu. Nah ini harapannya itu Askrindo, Jamkrindo nanti yang untuk UKM. Kalau korporasi besar itu memang sulit lah karena size-nya besar. Tetapi untuk yang small medium enterprise saya kira itu masih ada ruang untuk itu. Sekarang di bank kan ada apa? Ada COVID restructuring Pak namanya ya. Ya betul. COVID restructuring tapi cuma berlaku kalau call 2 ke bawah, call 2 ke atas, sorry. Ya, karena kalau call 3 udah nggak boleh. Betul. Which is ya kita juga apply karena holding kita property company, Pak. Okay. Jadi akhirnya kita apply ke situ jadi bantu sama bank gitu, tapi ya tetap aja deh. Kalau ke Ria sekarang kalau dipikir kan sandang udah nggak jadi kebutuhan utama lagi ya, papan sandang pangan. Saya nyalain lampu dulu sebentar ya, terusin go ahead. Ya, silakan Pak. Nah, kemudian jadinya kamu gimana nih? Kalau tadi katanya Pak Dede untuk nyiapin lifeline-nya, kira-kira strategi yang dilakukan itu seperti apa kalau buat Katening? Ya, kalau kita sih sekarang juga kalau dengerin tadi maksudnya kalau nyimak Pak Dede bilang gitu sih, kita juga pengen juga ya kalau misalkan kayak government bisa act lebih cepat lah ya gitu. Karena menurut aku mungkin kayak UMKM kayak aku dan yang lainnya gitu butuhnya emang modal kerja untuk untuk tetap jalan gitu, maksudnya jangan sampai berhenti, itu sih itu yang pertama gitu. Tapi kalau misalkan di Katening sendiri sekarang ya kita udah accept this as the new normal gitu. Kita juga maksudnya in terms of product kita juga udah mulai shifting, kita bikin masker walaupun memang nggak bisa menutup kehilangan sel segitu gedenya, tapi ya at least biar nggak sampai jomplang banget lah gitu. Yeah. Terus ya sekarang mau nggak mau ya kita jadinya juga kayak mulai developing kayak baju-baju yang lebih buat di rumah gitu-gitu. Jadi maksudnya untuk keep apa ya kayak supaya communication-nya to our customer juga relatable gitu. Oke. Kalau misalkan kayak
kita tetap ngeluarin kayak blazer gitu ya mau kemana juga gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kemeja santai gitu masih bisa dipakai lah di rumah gitu. Jadi what we're trying to do right now ya kita coba lebih relatable aja in terms of communication dan produknya. Tapi kan ini kamu kan outlet ada di mall sekarang. Ini mungkin pertanyaan ke Pak Dede nih, pertanyaan dari audiens juga. Dari orang-orang dari dulu tuh selalu datangnya ke mall buat belanja, social gathering gitu. Nah, sebagai ini tenant mall nih kayak Ria, gimana dia bisa utilize malls gitu di new normal situasi ini? Saya nggak mau sok tahu ya, pasti Ria yang lebih tahu dari saya. Kalau menurut saya, yang bisa survive itu mau nggak mau yang memang harus ada physical distancing sekarang. Jadi harus ke online. Saya kasih contoh misalnya ada satu acara yang saya dengerin orang dari Body Shop ngomong, dia rubah itu sistem penjualannya kepada online, di mana dulunya dari 10% jadi 30% gitu. Jadi mau nggak mau itu yang terjadi gitu. Istri saya punya toko batik ya. Itu sekarang nggak bisa lagi siapa yang mau datang ke sana. Jadi saya bilang sama dia, kamu mesti jualan lewat Instagram atau apa gitu. Jadi kalau nggak mungkin bisa dilakukan kan. Jadi saya nggak tahu kalau mall ini, kalau nanti situasinya dia akan dibuka, mungkin akan oke gitu. Tapi kalau nggak, meanwhile sambil nunggu, mungkin memang harus ke arah online gitu. Kalau misalnya bisnisnya nggak ada opportunity online gimana, Pak? Itu yang repot. Makanya saya kasih contoh ya, problemnya pariwisata itu. Segala sesuatu yang user experience itu nggak bisa online. Kita nggak mungkin pergi ke pantai, hanya dikasih YouTube-nya aja, kan nggak mungkin kan. Ya, atau tidur di hotel, dikasih YouTube-nya, nggak mungkin. User experience itu harus present di sana. Nah, yang di dalam konteks kayak gini, itu government harus step in, menurut saya. Jadi prioritasnya itu bisa dilihat dari situ sebetulnya. Bukannya tourism itu cukup menjadi kriteria penting dari kabinet yang ini, Pak? Pariwisata dan tourism. Iya, tetapi mungkin cara melihatnya saya nggak tahu. Saya nggak, I cannot comment on behalf dari government ya. Tapi saya nebak aja. Mungkin orang melihatnya begini, bahwa dengan PSBB, dengan social distancing, toh nggak akan ada orang yang pergi tinggal di hotel atau pergi pariwisata. Jadi dengan itu kemudian prioritasnya menjadi setelah normal itu akan dilakukan gitu. Tetapi mungkin tidak di dalam periode ini. Unless kemudian polanya untuk rekreasinya berubah. Makanya saya bilang apakah saya nggak tahu itu yang pikiran apa namanya, misalnya saya nggak tahu kalau industri museum bisa nggak itu dilakukan secara online, atau misalnya dikombine dengan kreatif industri dengan musik dan segala macam. Ya, saya terus terang kalau ngelihat kreativitas dari anak-anak muda itu luar biasa. Sekarang main musik yang terpisah tuh kan sekarang mulai muncul ya di Instagram, tiap orang di rumah gitu. Dan itu yang nonton luar biasa tuh. Jadi model-model seperti itulah. Ini yang I'm a dinosaurs ya. Saya kalau pengetahuan saya berhenti pada waktu Lotus atau WordStar gitu. Jadi apa itu Pak? Saya nggak tahu. Word processor zaman dulu ya. Jadi sebelum Microsoft Word itu namanya WordStar. Atau Excel itu dulu namanya Lotus. Jadi itu kreativitas seperti itu yang saya kira mesti dibangun gitu. Oke. Ini ada banyak pertanyaan masuk juga nih Far dari Q&A box kita. Ini ada yang buat Eri. Kok Eri ada rencana untuk change business model nggak untuk App Hotel? Seandainya memang recovery-nya benar-benar 2022. Kita kebetulan tahun lalu kita dimasukin private equity. Terus kita bikin a new line of business, which is kita create agency work. Jadi kita di dalam Art Hotel kita punya Art Hotel Play, which is content creation. Dan kebetulan yang Pak Dede bilang, yang kemarin Pak Dede ngomong di LSF ya Pak ya, kemarin ya Pak ya. Ya. Itu sering kita kerja sama bareng gitu. Jadi kita sekarang belakangan bisnis kita shift dari hotel, kita fokus sekarang ke Art Hotel Play ini, which is content creation, digital, sponsoring game lah, dari bank, dari product placement segala macam. Jadi kita bergerak di dunia sini. Kenapa? Karena dunia hotel udah shutdown, literally, basically. Makanya kita sekarang harus fokus ke bisnis digital, bener kata Pak Dede. Cuman kita harus pilih bisnis digital mana yang bisa memberikan holistic experience for the bread and butter of our brand, which is hotel. Maka itu kita tetap ujung-ujungnya sih sebenarnya semua plan kita tetap akan ada online offline.
Cuman sekarang offline-nya aja nggak jalan, jadi kita fokus di online aja at this point, mau nggak mau. Tapi ya at least ada dapur harus nge-pull dikit bisa lah gitu. Mungkin ini we want to be cognizant juga, pasti nanti mungkin juga Pak Dede atau ada teman-teman yang mau buka puasa kan bentar lagi. Jadi kita coba rapid fire question nih ke Pak Dede, ya kan, dari beberapa audience juga udah ngirim. Nih ada yang nanya, mungkin one more time tentang waktu kali ya. Seberapa menderita ekonomi kita kalau model PSBB ini continue sampai let's say Desember, Pak Dede? Saya ngomong ya sebagai orang yang di banking ya, itu company yang tadi dibilang Eri betul, itu company bisa punya kemampuan baik dalam raw material atau apa gitu untuk itu mungkin 3 bulan 4 bulan gitu ya, karena tadi persis dibilang Eri, kalau kemudian dia punya cash untuk 6 bulan itu berarti CFO-nya nggak ngapa-ngapain gitu ya, dia betul, ngapain dia kan nggak invest, nggak apa-apa. Nggak invest, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi memang sangat sulit. Makanya periodenya itu sangat terbatas kalau menurut saya. Jadi kalau mulainya tadi April, Mei, Juni gitu, itu beyond di atas Juni saya bayangin akan sangat sulit. Makanya bayangan saya adalah saya support sekali bahwa government harus step in. Isunya dari fiskal kita itu bukan lagi jaga budget deficit, tetapi temanya di mana-mana di dunia adalah whatever it takes. Ya, dan ini yang mesti dicari sumber financingnya, nanti kita bisa bicara mengenai itu, karena kalau enggak itu private sector nggak mungkin bisa lakukan. Ya, itu dari kalau public tambahan untuk nyambung tadi pertanyaan Farina, Menko Perekonomian kan kemarin baru rilis juga tuh katanya Juli udah mulai easing the lockdown, the quarantine. Do you think that's feasible melihat kondisinya saat ini? Masalahnya kan kita harus negosiasi sama virusnya kalau mau itu kan. Itu yang sesuatu yang kita nggak bisa kan. Kita nggak mungkin negosiasi sama virusnya. Apakah dia, jadi misalnya gini, kalau jumlah infected casesnya terus naik, apa ya bisa gitu kan? Kan nggak bisa di dalam, itu nanti politically akan ribut sekali kalau misalnya jumlah masih 400-an, 500 masih naik terus, kemudian orang dibuka gitu. Nanti dibilang, dikritik lagi bahwa pemerintah nggak care dengan mengenai kesehatan gitu. Jadi kan mesti dilihat juga apakah udah slowing down atau enggak gitu. Kalau mungkin one last government question ya, dan hubungannya sama timing juga kali ini, Pak. Mungkin kalau untuk private sector yang kayak kita ini yang masih kecil-kecil kan nggak bisa, we have to survive. Tapi kalau untuk player-player yang besar gitu, apalagi player-player yang justru di saat pandemi ini mereka malah tetap revenue-nya malah makin growing, makin besar. Sebagai contoh, of course, pharmaceutical industry maybe gitu ya, atau food industry, basic needs kan pasti mereka jadi malah makin laku gitu ya. Itu can they, what would be your suggestion untuk mereka bisa kerjasama dengan government maybe, atau ada private public partnership? Karena aku mikir justru kayak klien-klien kita yang besar-besar gitu loh, Pak. Apa sih something yang bisa kita suggest gitu? Saya senang sekali Farina nanya mengenai ini ya, karena saya ngelihat bahwa we are in this together ya, sama-sama untuk penyelesaian ini. Jadi mungkin di dalam industri-industri yang relatif besar, ya yang paling gampang tentu dia bayar pajak atau dia support dengan CSR. Tetapi di luar itu saya kira juga ada aktivitas-aktivitas yang mungkin mereka bisa bantu gitu ya. Saya kasih contoh deh, ini sesuatu yang sederhana sekali tetapi menyentuh. Orang pesen dari makanan dengan Gojek, kemudian dikasih makanan itu untuk Gojek drivernya gitu. Itu kan sesuatu yang kecil tapi bisa dilakukan. Di dalam pharmaceutical ada nggak yang kira-kira nanti mereka bisa kasih, apakah di dalam maskernya, hand sanitizer-nya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian mereka bisa support, apakah obatnya gitu. Karena ini juga sesuatu yang memang harus dilakukan sama-sama. Dan saya I'm trying to be optimistic ya. I'm trying to be optimistic dengan saya kalau ngelihat mengenai social capital, saya kagum loh. Saya impress, itu berbagai hal yang nggak pernah kita bayangkan, orang mau kasih donasi, mau kasih apa. Itu social capital kita punya.
sesuatu yang bisa bisa sebetulnya dimanfaatkan. Tapi mungkin nanti mesti munculnya adalah ide kreatifnya, ya. Gimana ini bisa muncul di dalam produk, di dalam instrumen gitu. Jadi ini favorit saya ya. Saya selalu bilang ada novelnya Albert Camus ya, ada Plague ya. La Peste itu di bagian terakhir buat saya karena cerita mengenai wabah ya. Dia bilang bahwa di dalam bencana dia menemukan satu hal yang paling penting, bahwa di dalam diri manusia itu lebih banyak hal-hal yang dikagumi ketimbang dibenci. Dan saya percaya bahwa itu bisa terjadi. Ini menyambung kalau gitu ini untuk nyambung supaya nanti kita bentar lagi udah mau jam buka kan. Untuk yang bisa dilakukan, tadi kalau kita udah ngarepin dari pemerintah can only do so much, kolaborasi, baik itu antar sesama usaha atau itu ke masyarakat. Ke Ria dulu deh, kira-kira apa yang bisa dilakuin nih? Ria, kemudian Eri, baru Pak Dede. Aku tadi mau menanggapi yang sosial yang Pak Dede bilang itu sih, kayak itu bener banget sih Pak. Karena aku dan partner aku Karlin, kita juga menggalang donasi lewat kitabisa.com. Kita berencana untuk produce 10.000 APD, and itu responnya bener-bener luar biasa sih gitu. Aku dan Karlin bener-bener nggak nyangka bahwa orang-orang tuh emang sampai segitu appreciate-nya, segitu, walaupun kayak ini masa sulit, tapi mereka bener-bener kayak willing to help each other gitu. Dan aku justru malah melihat ya itu tadi ya, mungkin kayak itu kolaborasi aku bersama, maksudnya kayak ya my customer dan beyond that gitu, bahwa kita bisa give back to our community gitu. Kalau dari saya sih kan kita mau fokusnya di kreatif ekonomi ya. Jadi actually fundraising yang kita lakukan sekarang ini the first hour fundraising. Yang kedua ini nanti akan kita lakukan kebetulan sama teman baiknya Andini, si Amalia. Jadi kita bekerja sama Museum Macan, kita mau galang dana bersama 300 seniman, itu nanti arisan karya kita bilang. Jadi konsepnya setiap orang bisa bayar 1 juta, tapi setelah itu akan randomly dapat 1 karya. Dan 1 karya ini bisa si Eko Nugroho, bisa Mas Riyadi, bisa siapapun lah ya, pokoknya di random aja semua 300, tapi yang nanti dananya akan dikasihkan ke seniman-seniman yang gambar gitu. Dan 1 juta kan dapat karya kan lumayan lah gitu kasarannya gitu. Jadi kita lagi mau coba, dan itu semua ide muncul gara-gara kolaborasi, dengan catatan kita ini sama-sama suffering, sama-sama kreatif, pemain kreatif industri, yang dimana sekarang lagi punya musuh, the common enemy is COVID. Dan di situ akhirnya muncul kebersamaan di mana kita ngobrol bareng, kita mau ngapain ya, kita bikin apa ya gitu. Akhirnya hal-hal seperti itu, kolaborasi itu sangat menunjang gitu, sangat membantu bisa unlock some new dimension for our companies juga. Tapi ya ujung-ujungnya sih sebenarnya kalau saya bilang tahun 2020 ini bukan tahun financial tapi tahun humanity ya kita bilang. Jadi it's no longer about financial. I told my shareholder, I told my partner, don't expect a nice number at the end of the year gitu. Yeah. Maybe you ask me what kind of brand are we today gitu. Apakah kita brand yang bisa ngasih impact socially, kita bisa ngasih impact baik ke semua masyarakat, atau kita if you are good financially, very good, well done, Tapi for our industry, I think the focus is no longer there. The focus is more towards surviving and giving back to community at the end of the day. Dede, silakan. Saya lihat bahwa ada satu hal yang mungkin di dalam beberapa bulan itu akan jadi masalah, itu adalah soal pangan. Dan ini isu yang sangat sensitif kalau itu terjadi. Jadi saya justru melihat bahwa kolaborasi ini dibutuhkan, karena ini government kalau diharapkan untuk melakukan ini sulit. Tadi saya bilang tuh, ya orang itu nanti satu hari akan cari di mana gula, bawang, beras itu akan ada. Ya, jadi model-model dari startup yang bisa membantu untuk itu segala macam itu akan sangat membantu masyarakat. Termasuk mereka yang butuh itu juga bisa tahu. Kalau mereka butuh sesuatu, itu mereka carinya di mana, bisa dengan harga berapa, itu akan sangat banyak menolong masyarakat. Buka. Oke, udah buka puasa, silakan Farina ditutup talk-nya. Mungkin yang bisa ditambahin tadi,
tersentuh ya bagian-bagian terakhir pas semua panelis kita termasuk Pak Dede juga mention di dalam humanity itu dalam manusia lebih banyak yang dikagumi daripada yang dibenci. Ini kayaknya prinsip kalau kita gitu menutup lagi ini yang what Catalyst is doing, we want to create a better world through better narratives. Terus terang yang kita lihat di dunia saat ini spektrum narasi itu kan ada yang nakut-nakutin, ya kan, ada yang empowering and hopeful gitu. Nah kita pengen kalau bisa semua orang tuh lebih banyak tebarin message narasi, mungkin kayak communication yang tadi Ria udah mention gitu ya, terus kayak Eri juga udah mention, lebih banyak lagi dong yang hopeful and empowering, karena kalau nggak ada itu sebenarnya spirit manusia ya mau gimana lagi. Yang kita paling takuti semuanya bersama ini adalah social unrest, ya kan, sementara yang ya gimana cara supaya itu tidak terjadi is for us to all have hope gitu loh, in the next coming months we're gonna get through this and we're gonna get there together. Nah aku rasa itu kali ya yang bisa kita tutup pada sesi hari ini, sesi perdana kita. So I would love to thank all of our speakers and panelists. Terima kasih banget. Terima kasih juga teman-teman yang sudah kasih pertanyaan semuanya. I hope you all enjoyed it as much as we did, ya kan? Mungkin next week kamu mau cerita, Kak? Untuk puasa, sama anak-anaknya sama istrinya udah disamperin semuanya, berarti udah jam buka ini. Yes. Terima kasih banyak teman-teman, kita next week sama Pak Gita dan juga ada pelaku usaha. Kita wanna keep it dari case study dan juga dari orang yang berpengalaman lah, I guess, di bidangnya gitu, di baik di permintaan maupun industri juga. Jadi sign up buat teman-teman, jangan lupa like Facebooknya Catalyst Strategy, kemudian nanti tunggu ininya, announcement-nya. Terima kasih banyak, selamat berbuka. Semoga berfaedah pagi ngabuburitnya. Terima kasih Pak Dede, Mas Eri, Maria. Thank you semua, thank you for having me ya. Aku akan share kontaknya masing-masing. Yes, terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.